Banyak ulama yang meyakini Zulkarnain adalah gelar kebesaran dan kehormatan yang dilambangkan oleh penguasa dengan memakai mahkota yang bertanduk dua. Biasanya, dua tanduk tersebut dilambangkan dengan tanduk lembu liar yang terpisah ke kiri dan ke kanan, serta terbuat dari emas. Ketika seorang memohon ampun atau menghadap kepadanya, orang tidaklah menyebut namanya, tetapi mereka menyebut mahkota yang merangkap gelar kebesarannya dengan mengatakan, "Wahai Zulkarnain" atau "Wahai yang empunya dua tanduk." Sebagian ulama ada juga yang berpendapat bahwa Zulkarnain bukan berarti dua tanduk, tapi bermakna dua masa, yaitu masa ketika ia menaklukkan negeri-negeri di bagian barat dan masa ketika ia menaklukkan negeri-negeri di bagian timur. Dalam perjalanannya ke belahan barat bumi, Zulkarnain bertemu dengan suatu kaum yang hidup dalam ketakutan yang mencekam. Al-Quran menyebut tempat itu sebagai Bain as-Sadad, sebuah daerah yang terdapat di antara dua gunung yang tinggi. Salah seorang penduduk berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yakjus dan Makjus adalah orang-orang yang senang berbuat kerusakan di muka bumi. Kami akan memberikan imbalan kepadamu jika kamu dapat membuat tembok pemisah antara kami dengan mereka." Zulkarnain menyanggupi permintaan tersebut. Zulkarnain memerintahkan untuk mengumpulkan potongan-potongan besi, kemudian mereka mulai menumpuk potongan-potongan besi di antara kedua deretan gunung. Setelah tumpukan besi itu telah mencapai setinggi gunung, Zulkarnain menyuruh mereka untuk meniupkan api. Tumpukan besi itu menjadi merah setelah dipanaskan dengan api. Kemudian Zulkarnain menuangkan tembaga mendidih ke dalam tumpukan besi itu, sehingga bagian yang satu melekat dengan bagian yang lain dan bersambung dengan deretan gunung-gunung itu. Tembok besi itu pun selesai dibangun sehingga Yakjus dan Makjus tidak dapat mendaki tembok tersebut dan tidak dapat melubanginya. Yakjus dan Makjus terkurung di antara tembok itu hingga suatu hari nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan tembok tersebut. Ketika tembok itu dihancurkan, Yakjus dan Makjus akan menyerbu bangsa-bangsa yang berdekatan dengan mereka sampai wilayah timur dan barat. Khalifah ke-9 dinasti Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Watsik, mengutus Salam Al-Tarjuman untuk mencari tembok Zulkarnain. 27 hari Salam mengarungi puing-puing daerah Basjarat. Ia kemudian tiba di sebuah daerah luas bertanah hitam berbau tidak enak. Selama 10 hari, Salam melewati daerah yang menyesakan itu. Ia kemudian tiba di wilayah berantakan dan tak berpenghuni. Penunjuk jalan mengatakan kepada Salam bahwa daerah itu adalah daerah yang dihancurkan oleh Yakjus Makjus dahulunya. Selama 6 hari, rombongan Salam berjalan menuju daerah benteng. Daerah itu berpenghuni dan berada di balik gunung tempat Yakjus Makjus berada. Salam kemudian pergi menuju pegunungan Yakjus Makjus. Sesampainya di kawasan itu, di situ dia melihat pegunungan yang terpisah dengan lembah. Luas lembah sekitar 150 meter. Lembah ini ditutup tembok pintu besi sekitar 50 meter. Di sana, Salam mendapati tembok tersebut telah retak. Dia sempat mencungkil bagian tembok yang retak tersebut dengan pisau, mengambil sebagian serpihannya untuk diperlihatkan kepada Khalifah Al-Watsik. Menurut cerita Salam, penduduk di sekitar pegunungan biasanya memukul kunci pintu besi 3 dalam sehari. Setelah itu, mereka menempelkan telinganya ke pintu tersebut untuk mendengarkan reaksi dari balik pintu. Ternyata, mereka mendengar gema teriakan di sekitarnya. Hal itu menunjukkan bahwa di balik pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon adalah Yakjus Makjus itu. Akan tetapi, beberapa tahun belakangan ini muncul dugaan baru. Sekitar 50 km di utara Beijing, ada sebuah desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini, para wisatawan dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina atau The Great Wall. Pemandangan dari atas tembok sangat indah. Tembok sepanjang 6.000 km itu konon bisa terlihat dari bulan. Banyak orang yang menyangka itulah tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Namun, jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Zulkarnain dengan tembok Cina. Pertama, tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang kemudian dicampur dengan tembaga. Kedua, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah di Cina, di antaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang memerintah pertolongan kepada Zulkarnain. Dan setelah selesai, Zulkarnain menyatakan bahwa tembok tersebut tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Yakjus dan Makjus. Keberadaan Raja Zulkarnain, Yakjus dan Makjus, serta tembok yang dibangunnya diyakini kebenarannya karena telah tercantum dalam kitab suci Al-Quran dan Taurat. Akan tetapi, siapa sebenarnya sosok Zulkarnain, di mana letak pasti tembok yang dibangunnya, serta kapan Yakjus dan Makjus akan keluar dari dalam tembok, semua itu masih menjadi misteri.